Nama saya Adi Prabowo, umur saya 25 tahun, pekerjaan saya nelayan. Dari tahun 2012, ya hampir 10 tahun lah, kurang lebih. Maksimal 15 orang, tapi ini kalau nggak salah orang 14 ataupun 16 nggak tahu. Ya maksimalnya orang 15 berangkat. Pertama adalah bagian pantau. Kapten itu adalah yang mengatur untuk mencari ikan, di mana ada ikan, di mana letak ada ikan gitu. Baru nanti kata kapten bilang tawur gitu. Satu ya kapten. Yang kedua adalah jurumudi. Jurumudi adalah yang megang kemudi. Diatur oleh kapten. Di mana arahnya kapal itu adalah kapten yang ngatur. Mau ke utara atau mau ke selatan atau mau ke barat atau ke timur gitu. Nah, yang ketiga itu motoris. Motoris adalah tugasnya mesin. Dia yang mengatur mesin. Kata kapten dia bilang besar, kata kapten rendah. Tapi tetap pusatnya adalah di kapten yang mengatur. Nah, yang keempat adalah ini pada saat udah tawur cari ikan adalah yang bagian berat adalah ini, yang bagian pasoran namanya, bagian dasar, bagian timah, berat atau ringannya itu. Untuk supaya aman, supaya ikannya kena, supaya tidak nyangkut atau apa adalah bagian pasoran. Itu yang kelima adalah koki. Koki adalah khusus bagian masak. Tapi pada saat tawur itu dia bantu narik jaring atau apa. Tapi enggak berperan 100%, tapi dia hanya sempatnya bantu. Jadi pada saat waktunya masak. Kalau berangkat habis Isya ya hampir jam 8 malam. Kalau nyari malam itu biasanya berangkatnya sore. Kalau enggak jam 7 ataupun jam 8. Nanti sandarnya pagi jam 9, jam 8 pagi. Tapi kalau berangkat subuh ataupun jam 6, pulangnya tuh jam 5 sore, jam 3 sore. Ya juga tergantung kita dapat ikannya sama ngelihat cuaca gitu. Kalau cuacanya nggak bagus, ya paling kita cepet-cepet pulang. Kalau kita kan juga nggak jauh-jauh dari daratan nih, cuman paling 10 mil dari daratan. Juga kita kan ada radio kontak. Mungkin kalau ada kayak ada angin ataupun cuaca yang nggak bagus dari teman-teman ataupun dari darat ada kontak, kan ini ada cuaca nggak bagus ataupun berapa jam lagi, mungkin kita langsung sandar gitu. Juga ngelihat dari cuaca sih, kita kan kerja emang pakainya tuh alam, nggak pakai ataupun GPS ataupun radar, enggak. Kita tuh langsung kita nyari ikan manual pakai mata kita sendiri, nggak pakai alat bantu ataupun apa kayak sonar apa radar apa tuh enggak. Jadi kita tuh pakai feeling kita sendiri. Kalau sekiranya cuaca udah mulai nggak baik ataupun nggak enak, ya kita langsung cepet-cepet beres-beres buat sandar. Itu ya itu mungkin kayak dari kapal-kapal ini, kapal-kapal cumi yang punya orang Cina, mungkin ada sih ritual kayak buang-buang petasan ataupun buang-buang yang nggak tahu lah, sesajen gitu ya ada. Tapi kalau kayak kami kayaknya nggak ada. Ya paling yang terutama kita kan belum ada kayak filter tuh, masih pakai manual kayak pakai es, terutama paling es balok
terus air yang kayak buat masak, terus kayak sembako, terus kayak ABK, paling rokok sama solar, udah sih nggak ada apa-apa lagi. Ini yang goreng ikan buat tahu makan. Mungkin kalau yang sudah banyak sih kayak seperti lampu tuh, dia pakai pasang lampu. Jadi kita berangkat, terus lokasi kita mau nyari ikannya di lokasi berapa mil ataupun berapa kan, terus ntar lampu itu dinyalain. Nanti ikan menghampiri kapal sendiri, baru kita buang jaringnya. Ban. Jadi namanya tuh diobor dulu, nanti ikan udah kumpul dekat kapal, kita lepas jangkar, udah jauh dari ikan, baru kita buang jaring kita. Ini namanya ikan cekong. Ini jaringnya, ini pemberatnya, ikannya pada loncat. Kalau paling banyak sih hampir 10 ton. Kalau paling banyak, maksimal kan ngeliat GT lah, kita kan GT 10. Paling di bawah GT 10 kita bawa kayak 9 ton ataupun 8 ton. Tapi kalau buat sehari-hari sih nggak nyampe segitu, mungkin 2 ton, 1 ton aja udah ya alhamdulillah bagi kami. Ya buat sehari-harinya sih kita dapetin ikan teri, terus ikan tembang yang kayak kapal sebelah tadi dapet, ikan cekong yang sering dapet itu. Kita ditimbang, nanti ada pengurus yang ngatur, dibawanya ke lapak pelelangan ikan sini tuh. Mungkin ya dijual sih, langsung masuk ke lapak sini, Warangke. Ada yang masuk ke ini juga, ke pengasinan, tergantung dapat ikannya. Kalau kita dapat ikan-ikan yang kayak seperti kembung ataupun tenggiri ataupun itu cumi ataupun apa, itu masuknya ke lapak. Tapi kalau kayak dapat tembang ataupun ikan belo apa ikan cekong, masuknya ke pengasinan, diasin jadi ikan asin. Jangan sampai nanti ikan banyak dimurahin, lalu akhirnya nelayan merasa dirugikan gitu. Tidak ada pendapatan, kan sama aja bohong dong gitu kan. Tapi dengan harga yang stabil. Pada saat ikan banyak pun pada saat ikan banyak pun kita masih mendapatkan harga yang sama. Jadi akhirnya ada peningkatan gitu nelayan itu. Ada istirahatnya paling 1 jam 2 jam, sama nunggu proses buang jaring lagi, sama ngeliat teman-temannya udah selesai apa belum gitu pekerjaannya. Kayak narik jaring kan nggak sebentar, lama, hampir 2 jam 3 jam kadang-kala gitu. Kayak Spanyolan lagi tuh. Ya sama adiknya juragan ya, tahu. Udah turun apa sih? Gak pede. Kalau masalah penghasilan pendapatan tuh semua sama aja sih. Nggak ada teguran dari siapapun ataupun dari yang punya kapal ataupun dari kapten. Nggak ada. Karena kita kerja tuh semua langsung bareng, nyarinya tuh bareng-bareng sama-sama, nggak ngandelin dari alat tangkap apapun, nggak. Jadi tergantung dari kapten. Kalau kata kapten buang jaringnya, ya berarti kita harus siap kerja gitu. Masalah kayak penghasilan kita nggak pernah nuntut apa-apa. Ya kalau sukanya sih kalau dapat banyak lah ya, mesti kan semua orang kalau dapat banyak, dapat lebih banyak penghasilan juga senang, suka. Tapi kalau dukanya tuh ya kayak gitu, udah misalkan istirahat kurang, terus apalagi kalau jaringnya rusak, kan betulin jaring, nggak langsung istirahat. Betulin jaring kadang-kala 1 hari 2 hari, kan otomatis penghasilan berkurang. Suka dukanya itu aja paling. Ya namanya musibah kan kita nggak tahu gitu.
paling kayak kita tuh sesama nelayan kalau ada orang yang kena musibah ya tetap bantuin ataupun nolongin lah. Selagi kita masih bisa nolongin. Ya ada sih, ya mintanya sih kalau harapan kita kayak misalkan keamanan yang di tengah laut tuh janganlah dipersulit untuk nelayan kecil. Kayak ibaratnya kan kita kan juga warga negara Indonesia, tahu peraturan, taati peraturan, kita juga tahu keselamatan kita buat diri kita sendiri. Jangan dipersulit ataupun kita lagi enak-enak mencari ikan, kita dioperasi karena cuman hanya permasalahan surat-surat kita ada yang mati ataupun kita lagi diurus surat-suratnya, apa kita nanti ditangkap, kapal diberhentiin untuk bekerja, ABK dipulangkan ataupun dilantarkan. Janganlah, kita juga berangkat dari rumah siap nyari buat uang buat anak istri gitu. Kebanyakan kan yang udah tuh kapal ditangkap, ABK-nya disuruh pulang, kita belum dapatkan hasil, sedangkan orang rumah kan menanyakan hasil. Kenapa kok pulang lagi? Iya, kapalnya ditangkap karena surat-suratnya ini gitu. Yang minta dipermudahkan aja sih masalah surat-surat gitu. Jangan pada saat kita dapat banyak ikan, lalu harga murah gitu. Jangan, maksudnya kalau ada harga segitu aja. Pada saat kita mendapatkan ikan banyak, jadi nelayan ada harapan adalah bisa mendapatkan uang untuk bisa mensejahterakan anak keluarganya gitu.